Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siswanti Prastiwi, mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Profil Kemampuan Kognitif Siswa SMP Berkemampuan Matematika Tinggi pada Materi Luas Gabungan berdasarkan domain TIMSS. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan kognitif siswa SMP berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan soal luas gabungan bangun data berdasarkan domain kognitif TIMSS, yaitu pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan salah satu aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan adalah aktif mengembangkan potensi diri dengan melibatkan kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Matematika menjadi salah satu pelajaran penting yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan siswa. Dalam matematika, setiap siswa diberi kesempatan untuk menemukan kembali cara untuk menemukan suatu penyelesaian dari penjelajahan berbagai situasi dan persoalan yang ada pada dunia nyata sehari-hari. Dalam matematika, berbagai submateri diajarkan, salah satunya geometri. Geometri merupakan materi yang penting pada matematika, di mana pada geometri, siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 menyebutkan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa SMP dalam matematika, terutama pada materi geometri, adalah mengaitkan rumus keliling dan luas, berbagai jenis segi empat dan segitiga, serta penerapannya dalam masalah kontekstual sehari-hari. Dengan adanya itu, siswa SMP digolongkan ke dalam 3 kategori kemampuan matematika, yaitu kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Siswa berkemampuan matematika tinggi biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memecahkan suatu permasalahan dibandingkan siswa berkemampuan sedang maupun rendah. Kemampuan pemahaman konsep yang baik dengan capaian 50% untuk setiap indikator dimiliki oleh siswa berkemampuan matematika tinggi. Namun, siswa berkemampuan sangat baik sering lupa dalam menulis apa yang diketahui dalam suatu permasalahan matematika. Sedangkan siswa berkemampuan baik biasanya memiliki kesulitan dalam memahami dan memodelkan matematika ketika dijumpai permasalahan pada mata pelajaran matematika. Hal itu menunjukkan bahwa hasil matematika Indonesia masih digolongkan dalam kategori rendah, di mana dari tahun ke tahun hasil matematika Indonesia mengalami penurunan baik dari hasil ujian nasional maupun hasil Indonesia secara internasional pada TIMSS. Hasil ujian nasional matematika tahun 2019-2020 pada submateri geometri dan pengukuran dari tingkat kota Salatiga, Kabupaten Semarang maupun nasional menunjukkan bahwa siswa belum mencapai 50% capaian menjawab benar untuk keseluruhan soal geometri yang ada pada ujian nasional. Kemudian hasil TIMSS Indonesia dari tahun 2003 hingga 2015 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat bawah dengan capaian rata-rata skor Indonesia belum mencapai rata-rata skor minimal internasional. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kemampuan kognitif sebagai cara untuk membantu peningkatan kemampuan penyelesaian dalam suatu masalah matematika. Kemudian domain kognitif TIMSS dapat dijadikan salah satu sarana untuk membantu mengetahui proses berpikir siswa berkemampuan tinggi dalam memecahkan masalah matematika, di mana dalam domain kognitif TIMSS terdiri dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Penelitian saya merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian 2 siswa kelas 8 SMP yang berkriteria berkemampuan matematika tinggi yang dipilih berdasarkan nilai PAS Matematika tahun 2019-2020. Penelitian saya berlangsung di SMP Negeri 2 Salatiga dengan metode pengambilan data menggunakan tes, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu instrumen utama, peneliti sendiri, dan instrumen bantu berupa tes kemampuan matematika yang terdiri dari 2 soal luas gabungan. Hasil pengerjaan tes kemampuan 1 pada subjek AW menunjukkan bahwa subjek AW dapat menyelesaikan 2 kali tes kemampuan matematika dengan baik. Namun pada soal nomor 1, subjek AW mengalami kesulitan yaitu dalam menentukan bentuk bangun segi panjang dan panjang sisi dari bangun tersebut. Hal itu berefek pada hasil akhir yang menunjukkan hasil yang berbeda untuk soal nomor 1, sehingga kesimpulan yang ditulis oleh subjek AW menunjukkan bahwa luas gabungan dengan cara 1 dan dengan cara yang kedua menghasilkan hasil yang berbeda. Namun untuk soal nomor 2, subjek AW dapat menyelesaikan 2 kali tes kemampuan dengan hasil yang sama dan menggunakan cara yang sama. Subjek MI
mengalami kesulitan dalam menentukan ukuran setiap sisi. Namun secara keseluruhan subjek MI dapat menyelesaikan tes kemampuan matematika dengan baik, yaitu ditunjukkan dengan hasil akhir luas gabungan yang selalu sama. Hanya saja pada tes kemampuan 1 dan tes kemampuan 2, pada soal nomor 1, subjek MI mengalami beberapa kurang teliti dalam menentukan salah satu sisi pada bangun gabungan. Hasil tersebut menunjukkan subjek AW pada aspek pengetahuan konsep memiliki kemampuan konseptual yang dinyatakan tertulis secara detail dan konsisten. Pada aspek penerapan konsep, subjek AW memiliki kemampuan memahami soal dalam mengolah informasi yang selalu dinyatakan dengan tertulis, namun kurang teliti dalam menentukan salah satu sisi. Kemudian pada aspek penalaran konsep, subjek AW memiliki kemampuan penalaran konsep dengan penyelesaian satu persatu dan terbatas dalam menarik kesimpulan secara tertulis berdasarkan bukti hasil akhir dari perolehan penyelesaian soal. Subjek MI dari aspek pengetahuan konsep memiliki kemampuan konseptual tertulis yang to the point dan memperoleh hasil yang benar. Pada aspek penerapan konsep, subjek MI memiliki kemampuan memahami secara langsung, baik secara tertulis maupun pikiran, namun belum konsisten dalam ketepatan menentukan sisi pada bangun gabungan. Pada aspek penalaran, kemampuan penalaran konsep yang dimiliki subjek MI adalah kemampuan penalaran konsep dengan penyelesaian cara cepat dan tunggal, serta terbatas dalam menarik kesimpulan secara tertulis berdasarkan bukti hasil penyelesaian hasil akhir. Dari hasil penelitian, subjek AW memiliki kemampuan kognitif dengan predikat baik di mana subjek AW mampu mengolah informasi, merencana, dan menyelesaikan permasalahan, namun masih belum memiliki pemahaman yang kuat tentang variasi-variasi kombinasi luas bangun datar penyusun luas gabungan. Sedangkan subjek MI memiliki kemampuan kognitif dengan predikat sangat baik, di mana mampu mengolah informasi, merencana, menyelesaikan, dan secara konsisten memahami luas gabungan dapat disusun dari bervariasi kombinasi luas bangun datar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah siswa berkemampuan matematika tinggi belum tentu memiliki kemampuan kognitif yang sama. Kemudian setiap siswa memiliki tingkat kemampuan terbaiknya masing-masing dari segi pengetahuan konsep, penerapan konsep, dan penalaran konsep dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menekankan kembali pengetahuan dan penerapan konsep bangun datar gabungan. Kemudian memberikan soal-soal latihan dengan berbagai macam tipe soal yang sekaligus dapat menunjang penalaran matematika siswa. Kemudian untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti kategori dengan subjek yang berkriteria lebih lengkap, melibatkan submateri yang belum dibahas secara lebih mendalam dengan acuan indikator lain yang belum digunakan. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penelitian saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.